Salam cinta dan bahagia sahabat semuanya. Selamat memasuki Ramadan hari ke-9. Tadi siang saya mendapatkan satu kalimat stiker yang ditempel di belakang mobil di depan saya. Tetapi stiker itu, kalimatnya itu mengingatkan saya tentang Jogja zaman dulu. Apa itu kalimat stikernya? Kalimat di stiker itu satu kalimat aja. Satu kata, Bang. Bukan satu kalimat, satu kata. Berbunyi, kalau dibaca itu adalah prek. Mungkin bagi yang tidak tinggal di Jogja atau tinggal di Jogja tetapi baru-baru ini, mungkin nggak tahu kalimat prek atau penggunaan kalimat prek itu apa gitu, atau arti ya penggunaan lah. Mungkin nggak ngerti gitu, atau anak-anak yang sekarang ini nggak ngerti. Tapi stiker itu menarik bagi saya karena mengingatkan saya akan zaman pada saat gangster Jogja itu berjaya. Dua nama besar gangster, Joksin, Kisruh, Jogja zaman dulu ya. Nah, saat itu penggunaan kata prek itu sangat lazim, umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Anak-anak SMA kalau lagi main, lagi ngobrol sama teman-temannya gitu, seringkali kata prek itu keluar. Prek gitu. Nah, saat itu mungkin kalau sekarang itu sepadan dengan kalau ada teman-teman ngobrol itu jir, jing gitu. Nah, kata-kata jir, jing ini kan dia terucapkan kalau dipakai untuk sahabat yang sudah akrab, teman deket lah. Kalau baru kenal, baru tahu gitu, kalau manggil temannya, hey jir, hey jing, nggak akan kan? Itu dipakai malah kalau sudah akrab. Karena itu adalah sebuah ungkapan yang menandakan kedekatan sebetulnya kan, bukan hinaan. Nah, kalau zaman dulu itu su gitu. Skondi su, ya semandrong su gitu. Zaman dulu loh. Nah, kata su itu pun, panggilan su itu juga dipakai dengan teman yang sudah akrab. Nggak akan manggil orang yang belum kenal di jalan itu, hei Su, mau kemana gitu, nggak akan. Tetapi panggilan sebutan itu dipakai untuk orang-orang teman-teman yang akrab. Su, duit-duit ora Su, gitu. Su, apa yang di Su, buat dijak gitu. Nah, ungkapan Su itu walaupun itu berasal dari kata asu, tetapi panggilan Su itu adalah panggilan akrab. Panggilan yang sudah digunakan ketika memang sudah ada kedekatan. Bukan untuk menghina, bukan untuk mengejek, bukan untuk mengatakan orang jelek, itu bukan ya. Kalau mungkin ada sekarang kalau mau mengumpat dengan kata-kata seperti itu ya konteksnya berbeda. Sama dengan kata prek tadi. Stiker itu menarik, makanya mengingatkan saya akan masa itu. Prek itu adalah kata atau istilah untuk menegasikan. Menegasi atau nggak kayak gitu gitu. Nggak kayak gitu kok gitu. Jadi misal ada orang yang bilang sama saya, Gung, mbok kamu itu baik sama orang, sopan gitu. Nah, kalau saya mau menegasikan itu, saya mau mengatakan bahwa kamu cuma ngomong doang. Nah, saya menggunakan kata pendek tadi, prek gitu. Menegasikan, prek gitu. Ini menarik kan. Jadi ada beberapa istilah atau kata yang ketika dia sudah melampaui zamannya kan memang sudah berbeda ya. Zamannya sekarang sudah bukan zaman gangster, walaupun di Jogja ramai dengan apa namanya yang
Saya malah lupa itu, mau nginget-inget itu lupa gitu. Tetapi berbeda zamannya gitu. Coba kalau ingat, saya sama sekali lupa nih apa yang sering diberitakan di Jogja. Padahal saya sedang di Jogja. Saya sedang ada di Jogja. Kenapa kok saya lupa? Dan saya sengaja nggak nyari di internet karena sama sekali hilang, istilah itu hilang. Tetapi zamannya berbeda. Ini sekarang ini kan bukan geng. Kalau dulu itu kan geng untuk menunjukkan eksistensi anak-anak muda. SMA, lulus SMA yang masih nganggur. Nah, eksistensi. Tapi kan sekarang enggak. Zamannya memang sudah berbeda dan kalimat, kata, atau istilah itu juga sudah melampaui zaman. Dan sekarang di zaman milenial ini yang digunakan berbeda lagi kan. Jir, jing, gitu. Nah, terlepas dari itu, karena saya ingat stiker di sebuah mobil tadi. Karena ingat itu, maka kemudian saya teringat dengan soto Pak Soleh. Yang akhirnya siang tadi saya mencoba untuk menengok soto Pak Soleh yang di Tegalrejo. Pusatnya soto Pak Soleh di Tegalrejo. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat yang pernah makan soto Pak Soleh di cabang manapun juga, Jakarta juga ada. Kalau pernah ke Jogja, kalau pernah mampir ke Tegalrejo, pusatnya Pak Soleh ya, itulah pusat Pak Soleh gitu. Nah, bulan Ramadan ini saya kira tutup tadi. Saya lewat sana dan ternyata buka. Kemudian saya mampir. Nah, kalau di TikTok, saya posting saya mampir soto Pak Soleh gitu udah, wah nggak puasa ini, siang-siang posting makanan gitu. Padahal yang saya posting hanya soto Pak Soleh, soto legend. Kenapa? Karena saya mau cerita ini. Nah, di TikTok itu kan saya nggak sempat cerita karena durasinya pendek. Yang mau saya ceritakan ini, yaitu menarik sekali. Soto Pak Soleh itu adalah soto yang diawali di kampung saya dulu, waktu saya kecil. Dari SD, saya SD itu soto Pak Soleh sudah ada. TK bahkan, saya TK itu soto Pak Soleh sudah ada. Kampung saya itu nggak bisa dilewatin mobil. Nampilan itu kan di gangnya nggak bisa dilewatin mobil. Nah, soto Pak Soleh itu berada di ujung gang ketika masuk ke Ngampilan daerah 5. Ngampilan ini kan ada daerahnya, daerah 6, daerah 4, daerah 5. Nah, saya di daerah 5, wilayah 5 gitu. Itu ada gang. Nah, soto Pak Soleh itu ada di ujung. Mobil nggak bisa masuk gang itu. Motor pun harus dituntun, nggak boleh dinaikin. Karena itu masuk kampung. Nah, waktu saya kecil, soto Pak Soleh itu ada di sana. Dan yang beli sekitar kampung. Karena memang mungkin waktu itu berdiri soto Pak Soleh untuk warga kampung. Atau paling tidak ya dekat-dekat situ lah. Karena zaman dulu juga jarang sekali yang pakai mobil. Harganya dari 500. Karena ketika saya sering diminta oleh ibu saya untuk beli soto, itu 500, 1.500. Sampai sekarang ya, sekarang ini mungkin harganya sekitar 20 ribuan. Nah, menariknya adalah itu soto kecil. Anaknya itu teman sepermainan saya, bahkan seangkatan sekolahnya di SD itu, satu sekolahan anaknya Pak Soleh itu dengan saya yang sekarang megang di cabang Tegalrejo itu adalah anaknya yang seangkatan dengan saya, teman SD saya. Makanya saya sering mampir ke sana. Di gang kecil di ujung jalan, di mana mungkin saat itu juga tidak terfikir akan menjadi besar seperti sekarang. Kemudian ketika rame dari mulut ke mulut dulu waktu kecil, ada beberapa yang beli soto yang kendaraannya harus diparkir di depan gang. Kemudian jalan untuk beli soto Pak Soleh. Bener-bener di ujung gang di dalam. Bukan di pinggir jalan. Susah untuk dilihat kalau orang lewat, ya nggak kelihatan orang di dalam. Kalau dari sekarang ini, kalau dari teori marketing, di mana visibility harus terlihat, area parking harus nyaman gitu.
kemudian dicari gampang. Nah ini nggak masuk kriteria itu. Nggak masuk kriteria itu. Tetapi karena rasanya itu enak, unik dan enak, maka kemudian menjadi mouth to mouth marketing. Menjadi dari mulut ke mulut marketingnya. Sehingga banyak orang datang itu bukan karena lihat plang, karena memang nggak ada pelangnya, soto Pak Soleh itu nggak, karena dari mulut ke mulut. Di sana ada soto enak, di sana ada soto enak, pada mampir. Kemudian banyak yang mampir di sana, dan akhirnya kalau tidak salah saya SMP itu, teman saya sekeluarga ini Pak Soleh pindah ke Tegalrejo. Beli tanah yang lebih luas, kemudian mendirikan warung di sana yang sampai sekarang menjadi pusat soto Pak Soleh, yang akhirnya cabangnya di mana-mana. Nah, di sini saya kembali bernostalgia, satu tentang soto Pak Soleh ini, dan melihat tentang kedisiplinan, kontinuitas, dan tidak putus asa dalam berusaha atau berdagang. Saya yakin di soto Pak Soleh ini juga mengalami naik turun di dalam penjualannya, wajar lah seperti penjualan-penjualan atau perdagangan yang lain. Tetapi kalau saya melihat dari awal dulu dia berdiri dengan rumah yang sangat sederhana, warungnya itu sangat sederhana, sampai sekarang besar dan buka cabang di mana-mana, adalah perjalanan kedisiplinan, kontinuitas, dan tidak putus asa di dalam berusaha. Dan teman saya, teman SD saya, yang akhirnya meneruskan salah satu cabang dari soto Pak Soleh ini. Ada yang menarik lagi tentang cerita Pak Soleh ini, karena jualan soto, uangnya banyak, maka di kampung itu yang naik haji pertama, ya sebenarnya bukan pertama, tetapi yang dikenal adalah Pak Soleh. Haji Soleh akhirnya kan, Pak Soleh. Dan karena dia sudah naik haji, dikenal bisa menyembuhkan. Jadi banyak anak kalau rewel dibawa ke Pak Soleh untuk disuwuk gitu, minta didoakan, minta air doa dan segala macam. Nah yang lebih keren lagi adalah pada suatu Jumat gitu. Kemudian cerita beredar di kampung itu bahwa Pak Soleh kalau ke Arab, ke Mekah itu setiap Jumat, setiap Jumatan. Jadi setiap Jumatan ini Pak Soleh menghilang. Nggak ada, dia nggak ada di warungnya, dia tidak kelihatan lah. Nah kemudian beredar kabar di Walung itu kalau Pak Soleh mempunyai kesaktian setiap Jumat bisa sholat Jumat di Mekah. Keren kan? Tetapi bagi saya ini adalah bumbu yang mewarnai keberhasilan soto Pak Soleh. Dan hal itu biasa terjadi dimanapun juga. Ketika orang punya usaha besar, maka bumbunya akan ada. Entah bumbunya tentang cerita si individu yang punya dari sisi positif atau dari sisi negatif. Kalau dari sisi negatif biasanya orang-orang kampung akan menceritakan kalau larisnya perdagangan atau dagang yang dibuka atau usaha yang dibuka itu karena tumbal, karena ke Gunung Kawi, karena pesugihan, gitu kalau dari sisi negatif. Kalau dari sisi positif, dia akan di-create menjadi tokoh sakti. Bisa ngobatin, pergi ke Mekah setiap Jumat, jadi sholat Jumatnya itu di Mekah, kemudian bisa memberikan jambi-jambi, mensuwuk, dan segala macam. Jadi ada dua sisi yang menyertai usaha seseorang kalau di kampung ya, entah kalau di kota besar. Ketika ada usaha dagang yang semakin besar. Jadi ada dua cerita, negatif atau positif tadi. Nah, sahabat semuanya, ini adalah cerita saya hari ini yang mungkin saja bisa diambil inspirasi dari perkembangan istilah tadi, prek tadi, dari zaman dulu, dan perubahannya sekarang yang kemudian dipakai istilahnya adalah njir atau njing.
Tetapi yang patut kita note adalah istilah itu hanya kita pakai, hanya diucapkan untuk sahabat atau teman yang dekat. Jadi itu bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan untuk menjelekkan. Itu panggilan sayang lah. Panggilan sayang atau istilah-istilah sayang gitu. Bukan untuk memusuhi. Kemudian Pak Soleh. Pak Soleh itu merupakan disiplin, kontinuitas, dan tidak putus asa, sehingga usaha dagangnya bisa besar dan buka cabang banyak. Sekarang sukses. Nah, untuk orang-orang yang sukses seperti itu biasanya ada cerita yang menyertai, entah itu cerita negatif atau cerita positif. Cerita positif biasanya sang individu ini akan diceritakan secara hiperbola bahwa dia menjadi sakti, dia menjadi pintar dalam tanda kutip, dia bisa nyembuhin orang, dia bisa berbuat hal-hal yang bersifat supranatural dan sebagainya. Dari sisi negatif ya Pak, akan muncul cerita tentang pesugihan, tentang tumbal, tentang tuyul, tentang hal-hal yang dicapai dengan tidak berusaha atau istilahnya mengabdi kepada pesugihan tadi. Baik sahabat, mudah-mudahan cerita sederhana siang hari ini dapat kita ambil hikmahnya dan bisa mewarnai, menemani Ramadan hari ini. Salam cinta dan bahagia.